Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Herlena, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pengajar praktik Bapak Ihsan Suhaimi MPD dan fasilitator Ibu Jumiah SPD MPD. Video kali ini berisi tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktik coaching dengan alur Tirta. Pada praktik coaching kali ini, saya berperan sebagai coach dan rekan saya Muhammad Yusuf berperan sebagai coachee. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dengan coachee itu adalah mitra. Alur percakapan Tirta memiliki 4 tahapan, yaitu T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA. Tanggung jawab. Kasus yang dialami coachee. Salah satu murid di kelas Pak Yusuf tidak bisa fokus terhadap tugas yang diberikan. Seringkali sebelum tugas selesai, dia malah asik mengganggu temannya yang lain. Bisa dengan menjahili temannya atau mengajak berbicara sehingga murid lainnya juga ikutan tidak fokus. Berikut ini adalah video yang menayangkan tentang praktik coaching yang dilakukan oleh coach, yaitu Ibu Herlena, saya sendiri, dan coachee Bapak Muhammad Yusuf. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yusuf, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Lena. Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Ibu juga bagaimana kabarnya Bu? Ya Alhamdulillah ya. Saya juga baik-baik saja, sehat-sehat saja sekarang. Nah, ini Pak. Iya. Mohon maaf nih Bu, siang-siang mengganggu. Siapa tahu Ibu nih lagi istirahat gitu. Mohon maaf Bu ya. Ya nggak apa-apa Pak. Ini kebetulan juga saya lagi senggang, sudah selesai mengajar juga, sudah beres. Jadi bisa lah ngobrol-ngobrol sebentar ya. Kira-kira kita membahas apa nih Pak hari ini Pak? Gini Bu, masalahnya ini masalah di kelas saya sebenarnya sih. Ada salah satu siswa di kelas saya itu yang tidak bisa fokus Bu, kalau misalnya diberi tugas gitu, dia tidak bisa fokus. Jadinya kesannya tuh dia kayak mau jadi troublemaker di kelas gitu. Jadi kayak apa sebenarnya tim yang awalnya itu kelasnya aman gitu ya, mengerjakan tugas dengan baik, akhirnya jadi agak sedikit ribut dengan adanya siswa yang kurang fokus itu tadi Bu. Jadi dia itu kayak suka mengajak teman-temannya berbicara gitu ya, sambil cerita, bahkan sampai jauh-jauh temannya juga gitu. Jadi kayak istilahnya troublemaker tadi gitu. Ya itu mungkin Bu masalahnya pas saya gitu. Iya. Jadi kalau saya tangkap tadi Pak Yusuf menceritakan ada siswa di kelas yang sering bikin masalah pada saat mengerjakan tugas, dia malah asik mengganggu temannya ya. Iya Bu. Ya kan Pak. Nah kemudian kira-kira nih setelah kita melakukan percakapan ini, Pak Yusuf mengharapkan apa nih dari hasil dari percakapan kita ini? Jadi mungkin ini Bu, saya mengharapkan adanya solusi agar anak yang tidak fokus tadi dapat mengerjakan tugasnya dengan baik gitu ya, supaya teman-teman yang lain juga tidak terganggu gitu Bu. Iya. Nah, jadi tadi Pak Yusuf bilang bahwa siswanya ini, ada siswa Pak Yusuf di kelas yang kalau diberikan tugas itu dia belum selesai mengerjakan sudah mengganggu teman-temannya, ya kan Pak? Iya. Mengganggu teman-temannya. Nah, coba Bapak ceritakan nih kronologinya gimana atau cerita detailnya bagaimana? Iya. Jadi begini Bu, siswa saya itu sebenarnya dia tuh di atas rata-rata sebenarnya, dia tuh orangnya pintar sebenarnya kalau melihat dari hari-hari gitu ya. Kalau misalnya dijelaskan, dia sebenarnya bisa mendengarkan dengan baik gitu ya. Kemudian kalau disuruh maju ke depan menjawab pertanyaan juga benar, kadang itu jawabannya juga benar. Nah, cuma yang jadi masalah siswa ini kalau diberikan tugas mandiri, nah dia itu
selalu tidak fokus. Jadi sebelum pekerjaannya selesai, dia sering mengajak temannya ngobrol, menceritakan tentang ini, tentang pengalamannya kemarin. Misalnya gini Bu, dia kemarin mancing, terus dapat ikan besar. Atau Iya, kemudian cerita tuh kepada teman-temannya gitu. iya, Kemarin aku dapat ikan besar loh, gini 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 gini. Akhirnya kan ceritanya jadi panjang, melebar iya, kemana-mana. iya, Akhirnya ribut, kelasnya jadi iya. ribut. Sedangkan tugasnya belum selesai. Jadi kadang-kadang saya tuh harus ngomong, ayo apa selesai ini sudah tugasnya nih, sudah pada ribut gitu. Jadi harus diingatkan sering-sering. Yang mulanya kelasnya aman-aman, gara-gara nyeletuk tentang ikan tadi, Mm-mm. ya udah langsung ini, langsung ambiar semuanya. Jadi harus diingatkan gitu Bu. Iya, jadi saya bisa menangkap bahwa si siswa tadi orangnya sebenarnya cerdas, pinter, ya kan Pak? Iya Pak, iya, Nah, cuman tipenya dia suka ngomong berarti Pak. Ya, iya. jadi Pak cerita. kata dari cerita Bapak tadi dia suka berbagi pengalaman, bercerita dengan teman-temannya, padahal sedang mengerjakan tugas. Begitu kan Pak kalau Iya, saya tidak salah iya, tangkapnya. iya Bu. Nah, eh, kemudian kira-kira nih Pak, berarti kan kuncinya itu konsentrasi kan Pak, seperti Iya, kata Pak Yusuf tadi. tidak dapat Jadi dia tidak berkonsentrasi. bisa berkonsentrasi dengan tugas, tapi malah ngobrol, bercerita yang di luar tugasnya. Nah, menurut Pak Yusuf, bagaimana sih cara kita atau cara Pak Yusuf untuk bisa memberikan atau meningkatkan konsentrasi siswa tadi Pak? Kira-kira apa langkah Ah, yang akan Bapak lakukan? mungkin ini Bu ya, saya akan ini apa namanya mengintegrasikan pembelajaran Hmm. sosial emosional dalam pembelajaran saya ya. Kemudian saya juga akan menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah. Seperti itu mungkin Bu. Oh iya, jadi tadi Bapak Yusuf ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas, Iya, kemudian juga menciptakan budaya iklim positif dan budaya positif di sekolah atau di kelas Pak Yusuf, ya kan Pak? iya, Nah, iya. dari kompetisi itu kira-kira bagaimana nih caranya Pak Yusuf dalam melaksanakannya di kelas Pak Yusuf? Mungkin gini Bu, tadi kan saya mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dan pembelajaran ya. Itu nanti Ya. fokusnya itu pada kesadaran diri dan manajemen diri mungkin seperti itu. Nah, jadi untuk uh, kompetensi sosial emosional, Pak Yusuf memilih dua ya kan, ada Ya. kesadaran diri dan manajemen diri. Nah, uh, dari kedua hal ini, bagaimana tuh cara mengimplementasikannya Pak? Untuk Oh ya gini. kesadaran diri, manajemen diri gitu. Kira-kira ada nggak Iya. Bapak punya bayangan? Menurut saya sih apa yang saya lakukan untuk terutama untuk kesadaran diri dulu ya Bu ya. Sepertinya ini saya akan membuat apa namanya itu yang ini roda emosi Bu. Nah, jadi Iya, mungkin iya, iya. nanti membuat semacam roda emosi, kemudian saya pajang di depan kelas. Nantinya anak-anak tuh datang tuh kan. Setelah datang Hmm, mereka akan mengisi roda emosi. Nah, jadi sesuai dengan apa ya. yang mereka rasakan. Mungkin begitu Bu. Ya, betul sekali Pak. Roda emosi itu diisi oleh siswa begitu dia datang ke sekolah ya kan Pak. Begitu dia Ya, datang hadir pagi-pagi, dia bisa mengungkapkan emosi dia hari itu bagaimana. Ya, bagus sekali ya, Pak. Nah, kemudian yang kedua tadi Pak, manajemen diri. Gimana tuh langkah yang bisa Pak Yusuf kira-kira nih yang bisa Pak Yusuf ya. terapkan? Oke. Untuk manajemen diri mungkin masuk ke dalam kegiatan pembelajaran awal, Bu. Nanti di waktu Ya, kegiatan pembelajaran awal, setelah mereka apa namanya mengisi roda emosi, mungkin mereka dapat menceritakan nih perasaan mereka atau menceritakan hal apa saja yang berhubungan dengan mereka. Jadi dengan harapan mungkin setelah ini apa namanya mereka sudah keluar nih unek-uneknya gitu ya kan. Dengan harapan setelah itu mereka yang apa yang suka bercerita tadi terutama nih apa namanya ya, waktu mengerjakan tugas tidak ingin bercerita lagi kan udah habis ceritanya di awal kegiatan mungkin ya, gitu ya Bu. betul. Betul sekali. Jadi energi siswa untuk bercerita tadi ditumpahkan di awal ya kan Pak? Di Iya Bu. awal. Jadi di awal pembelajaran tadi katanya Pak Yusuf akan menerapkan atau memberikan waktu
untuk anak-anak itu bercerita lah. Siapa yang mau bercerita silakan gitu mungkin ya Pak ya. Iya, Bagus iya, sekali. Jadi anak-anak itu pada saat mengerjakan tugas dia sudah selesai dengan cerita masing-masing. Nah, iya, Bu. kemudian tadi Pak Yusuf juga bilang selain untuk integrasi dari pembelajaran sosial emosional juga ada menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah. Iya kan Pak? Iya. Nah itu kira-kira Pak Yusuf bisa ceritakan kira-kira apa nih rencananya ke depannya untuk menerapkan menciptakan budaya positif dan iklim positif tadi Pak di kelas ataupun di sekolah Pak Yusuf. Gini Bu, sebenarnya tuh kan di kelas saya tuh sudah ada apa namanya keyakinan kelas gitu ya. Cuma kayaknya Ya, kurang terlaksana gitu. Jadi mungkin kayak revisi aja kayaknya Bu ya keyakinan kelas itu ya. Kayak gini supaya uh, anak-anaknya tuh mungkin lebih menyadari tentang keyakinan kelas itu. Mungkin gitu Bu. jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat sebenarnya sudah disepakati bersama di awal pembelajaran bersama dengan siswa dan guru di sini Pak Yusuf ya. Dan Pak Yusuf Oke. merasa perlu direvisi nih kayaknya, ya kan? Selain itu ini Bu, selain itu mungkin saya juga melaksanakan tiga restitusi Bu untuk siswa yang kurang fokus tadi. Nah, ya, oh mantap sekali Pak. Jadi Pak Yusuf nanti juga akan melakukan segitiga restitusi terhadap siswa yang kurang konsentrasi tadi supaya Iya. bisa mungkin memberikan solusi bagi si siswa tadi ya kan Pak. Iya. Nah, jadi saya bisa menyimpulkan, jadi tadi Bapak Yusuf nanti akan untuk yang menciptakan iklim dan budaya positif tadi yang pertama adalah merevisi keyakinan kelas, ya kan Pak? Kemudian Iya. yang kedua adalah melakukan segitiga restitusi terhadap siswa yang kurang konsentrasi tadi. Nah, kemudian sebelumnya tadi juga Pak Yusuf akan melakukan kompetensi sosial emosional yang diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dari kedua hal ini nih kira-kira nih Pak ya, dari kedua hal ini kira-kira mana nih yang akan Pak Yusuf lakukan lebih dulu kira-kira? Apalah kira-kira saya yang harus saya penuhi dulu ya. Nah, mungkin bisa diulang Bu, apa tadi kira-kira yang dari kegiatan tadi Ya, pertanyaannya? jadi saya tadi kan menangkap Pak Yusuf Ya, tadi melakukan ada dua hal yang rencananya akan dilakukan oleh Bapak di terhadap siswa. Yang pertama adalah mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, yaitu ya, kesadaran diri dan manajemen diri, ya kan Pak? Nah, ya, terus yang ya, kedua adalah menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah atau di kelas. Nah, ya. dari kedua rencana ini nih, kira-kira nih Pak Yusuf, dari kedua rencana itu nih, yang mana nih yang duluan akan dilaksanakan oleh Pak Yusuf? Oh gitu Bu. Jadi gini Bu, kalau menurut saya sih notabene kan ini apa tidak memerlukan banyak waktu sih sebenarnya kalau melaksanakan kegiatan itu. Cuman Iya, iya. ini mungkin bisa sekaligus aja kayaknya saya melaksanakannya Bu. Jadi nggak ada Hmm, yang didulukan gitu, langsung aja sekalian. ya Mungkin langsung gitu Bu. gercep ya Pak ya. Langsung Ya, aja gercep sekalian karena dilaksanakan. Kalau bisa cepat, kenapa masih lambat-lambat, ya ya, kan Pak? Ya ya, betul ya saya harus. sekali. Nah, Ya, kira-kira nih setelah melakukan merencanakan ini, ya pasti si pihak yang terlibat atau pihak yang bisa membantu Pak Yusuf dalam merealisasikan lah rencana-rencana yang sudah Bapak bikin tadi, yang sudah Bapak utarakan tadi. ya. Iya, karena kan ini masalahnya berhubungan dengan siswa ya. Tentu yang berperan yang mungkin mendukung saya itu harus siswa juga ya. Jadi mungkin nanti Hmm. saya libatkan siswa Bu di dalam membuat roda emosi, kemudian juga melakukan segitiga restitusi pada waktu kegiatan untuk bercerita setelah apa mengisi roda emosi gitu Bu. Ya, Kemudian ya, apa namanya merevisi keyakinan kelas. Nah, dengan harapan itu ya. nanti anak-anak apa punya keyakinan
mempunyai karena kesepakatan dibuat baru. dengan ya kesepakatan yang baru Iya, gitu. iya. Ya, jadi saya bisa menyimpulkan lagi dari pernyataan Pak Yusuf tadi bahwa yang terlibat di sini tentu saja adalah murid atau siswanya Pak Yusuf ya, Ya, terutama ya, siswa Bu. yang kita anggap kurang konsentrasi tadi ya Pak ya. Jadi Ya, Bapak akan melakukan segitiga restitusi terhadap dia, kemudian ya, menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri kepada seluruh siswa, dan juga merevisi keyakinan kelas yang sudah ada, ya kan Pak? Nah, sampai di sini nih Pak, sampai dari pembicaraan kita di sini, kira-kira ada nggak apa yang Pak Yusuf bisa ambil nih titik apa nih namanya, titik baliknya dari ya. setelah percakapan kita ini, gimana Pak? Kapan kita ini apa ya? Tadi saya bisa membuat dengan apa melalui Redemus, kemudian apalagi merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Ya, tadi juga mengenai waktunya ya Pak ya. Tadi kan waktunya juga Bapak pengen secepatnya. Ya kan Pak, Bu. melaksanakan Ya, rencana Bapak ini pengen secepatnya. Secepatnya itu ya. kira-kira kapan Pak? Besok kayaknya Bu. Ya kan, gercep ya Pak ya. Besok ya. Nah, berarti pembicaraan kita sudah sampai di kesimpulan ya Pak ya. Jadi Iya, Bapak Yusuf sudah, kira-kira menurut Pak Yusuf gimana nih pembicaraan kita? Kayaknya udah menemukan solusi Bu saya Bu. Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Nggih, terima kasih Bu ya. Dian Ya, sudah apa sama-sama, namanya Pak. meluangkan waktu, kemudian mau mendengarkan unek-unek saya gitu. Nggih, terima kasih Ya. banyak Bu ya untuk hari ini. Ya, sama-sama Pak. Semoga Nggih. nanti kita bisa bertemu lagi dan Pak Yusuf sudah bisa bercerita bahwa siswa tersebut sudah berubah sekarang karena sudah di treatment dengan segitiga restitusi ya Pak ya. Kita bertemu Nggih. lagi di kesempatan lain lagi ya Pak ya. Nggih. Oke, terima kasih Bu. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.